untuk waktunya. Jadi tadi udah dikenalin kan ya sama Kak Titis. Jadi sebelumnya kenalin lagi. Aku Sefrina Putri Arianti, teman-teman bisa panggil aku Arin. Nah, di sore hari ini seperti yang udah dijelasin sama Kak Titis, kita bakal ngebahas nih sesuatu yang menarik banget menurut aku secara pribadi ya. Dan pastinya menurut teman-teman ini juga kayak jadi bekal penting banget kalau misalnya teman-teman mau cari kerja. Nah, kita pada sore hari ini kita kedatangan tamu yang menurut aku yang udah aku kenal dari SMA, ini kece banget sih, sampai sekarang dia makin kece banget. Nah, pemateri kita ini merupakan lulusan dari School of Business and Management ITB, jurusannya Human Resource, dan saat ini pemateri kita ini bekerja di L'Oreal di bidang Learning and Development Specialist. Nah, nggak cuma itu nih teman-teman, tapi pemateri kita yang satu ini juga aktif di berbagai komunitas-komunitas. Nah, contohnya itu kayak Ruang Bertumbuh, IOIN, Bangkit, dan lain-lainnya. Nah, di situ pemateri kita ini nggak cuma kayak ngisi aja, tapi juga sebagai mentor segala macam. Nah, tanpa lama-lama lagi, kita kenalan yuk sama pematerinya. Halo Kak Atika. Halo semua, selamat sore. Senang banget nih bisa ngisi buat Sendiri Talk hari ini dan dengan materi yang mungkin teman-teman juga relate gitu ya dengan kebutuhan teman-teman masa pandemi kayak gini kan, banyak banget yang lagi nyari kerja ya, Kak Arin. Iya, betul banget. Iya, betul banget nih. Nah iya nih, Mungkin aku di sini. Gimana Kak? Sorry, kepotong. Ya, jadi ini nih Kak, sebelum kita mulai, kayaknya Kak Atika udah gak sabar banget nih, pengen ngasih ilmu-ilmu yang bermanfaat banget ya buat teman-teman kita ya. Ya, bener banget nih teman-teman. Kalau gitu, Sebelumnya aku sebentar. mau ngingetin ya, bentar Kak. Jadi aku mau ngingetin dulu nih Kak, buat teman-teman di sini, selama materi berlangsung, dimohon untuk mematikan mic-nya, dan juga kalau misalnya ada yang lagi pegang HP, itu di silent dulu ya, selama materi berlangsung. Nah, terus kalau misalnya di tengah-tengah ada yang ingin bertanya, itu bisa ditulis kolom chat ya. Oke, mungkin segitu dulu aja Kak Atika, bisa dilanjutkan dengan Atika. Oke, thank you Kak Arin. Ya. Aku akan coba share materinya dulu, teman-teman. Sebentar. Ya, apakah sudah terlihat materinya? Sudah Kak Atika. Oke, nah teman-teman, aku mau mengucapkan terima kasih dan selamat datang di sesi sore hari ini, di mana aku akan lebih banyak nih, bentuknya bukan workshop ya, ataupun bukan webinar, tapi lebih ke pengen diskusi aja nih sama teman-teman, dan aku pengen tahu lebih jauh tentang kesulitan teman-teman, khususnya di interview ya. Karena mungkin teman-teman juga udah banyak ikut sesi-sesi mengenai interview, workshop, ataupun belajar secara online mengenai interview itu apa. Cuma di sini aku akan masukin beberapa pengalaman aku juga dan aku, serta beberapa obrolan-obrolan aku nih sama recruiter-recruiter dari startup ataupun dari FMCG dan juga multinational company. Mungkin nih berguna banget bagi teman-teman yang emang lagi cari pekerjaan gitu ya teman-teman. Nah, tadi udah dikenalin ya sama Kak Arin mengenai background aku. Mungkin aku akan remind sedikit aja gitu ya. Kenapa sih aku cukup bisa memberikan sesi hari ini dengan topik yang cukup HR banget gitu ya, karena di selama ini formal education aku itu dari SBM ITB dengan major konsentrasinya tuh human resource, dan juga aku saat ini sedang bekerja di L'Oreal dan sebagai learning and development specialist. Tapi selain dari pekerjaan utama aku juga aktif di beberapa organisasi dan komunitas di luar pekerjaan, contohnya di Ruang Bertumbuh, kemudian di IOIN sendiri aku juga jadi mentor untuk mempersiapkan karir nih teman-teman yang memang baru lulus ataupun yang profesional yang emang lagi cari pekerjaan baru. Dan yang terakhir, aku juga aktif di Bangkit. Jadi Bangkit ini adalah suatu program yang dibuat oleh Google Indonesia sebagai bentuk CSR untuk melatih para IT
bootcamp buat IT ya, contohnya itu yang diselenggarakan untuk para final year student yang bekerja sama juga dengan beberapa startup tech di Indonesia. Begitu. Jadi aku kebanyakan sih memang bantu dan experience-nya di bidang rekrutmen proses, kemudian juga aside from that aku juga lagi ada project untuk coaching, community coaching untuk bisa ngebantu teman-teman yang lagi nyari kerjaan dari awal butuh bimbingan gitu ya. Bimbingan gimana sih Kak caranya milih company yang aku, ataupun kayak gimana sih Kak caranya biar aku bisa diterima kerja. Nah, itu nanti di situ aku akan banyak berinteraksi dengan adik-adik yang memang membutuhkan bantuan ya namanya advice gitu ya teman-teman untuk beberapa hal tersebut gitu. Nah, langsung aja next. Sebelum aku masuk ke sesi utamanya, pastinya aku pengen tahu dulu nih dari teman-teman, sebenarnya ekspektasi teman-teman terhadap sesi ini tuh apa sih? Apa sih yang sebenarnya teman-teman pengen dapetin di sesi pada hari ini? Boleh banget ya ditulis di kolom chat, sambil aku baca-baca juga. Kira-kira teman-teman tuh mau belajar apa di sini gitu. Dan kira-kira apa sih yang menjadi kebimbangan teman-teman kalau misalnya teman-teman memang sudah punya pengalaman interview, apa sih yang membuat teman-teman penasaran nih kenapa ya aku kok nggak rasa kurang maksimal di bagian interviewnya gitu. Boleh ya ditulis di kolom chatnya biar aku tahu. Aku tunggu kira-kira 1 menit cukup kali ya teman-teman untuk nulis kira-kira teman-teman maunya dapat apa sih dari sesi hari ini. Silahkan. Yuk teman-teman feel free aja ya buat drop di kolom chatnya. Yuk. Oke, nggak apa-apa nih Kak Arin, sambil nunggu teman-teman yang lagi ngetik di chat, mungkin aku bisa panggil beberapa teman-teman juga kali ya, biar Boleh banget. tahu. Oke, aku mau dong denger dari Elia Rosa. Apakah ada Elia Rosa? Elia? Oke, kayaknya masih belum ada nih ya. Kalau gitu sebentar, kita... Kak. Oke. Elianya sebentar. Oke, Ini ada boleh. Ini Putu. Boleh, Kak? Gimana sih belajar tipsnya menjawab wawancara pada saat interview? Oke, sorry, aku agak ada sedikit kendala. Oke. Aku baca sebentar. Oke, belajar tips menjawab wawancara pada saat interview. Oke. Cara meyakinkan rekruter kalau pengalaman kerja kita itu Word. Oke. Kemudian ada nih waktu ditanya salary yang dimau Kak. Oke. Kalau Elia sudah ada? Sudah bisa dinyalakan mic-nya? Oke, aku sambil baca Sally. Mau tahu dong Kak, biasanya dari sisi interviewer penilai apa saja sih yang dilihat dari pelamar? Oke, nanti akan aku jelaskan ini. Kalau Kak Atika sering nih muncul pertanyaan sekuler sebelumnya sudah ada pengalaman kerja, sedangkan kami untuk apply kerja tujuannya untuk mencari pengalaman kerja. Bagi tipsnya ya Kak. Oke, bisa. Oke, mikrofonnya nggak bisa, nggak apa-apa deh Elia. Mungkin aku pengen dengar satu orang kali ya untuk sharing kenapa sesi ini. Mau dengar dari Ibu Arsyanti Dana Putri. Halo Kak. Halo, dipanggil siapa ini? Arsya Kak. Oh Arsya. Oke Arsya, kira-kira kenapa sih kamu pengen join sesi hari ini? Karena sebenarnya aku juga belum ada pengalaman wawancara gitu Kak, karena kan aku masih semester 4 kan Kak. Tapi aku pengen lebih mempersiapkan diri aja Kak buat nanti ke depannya gimana caranya aku biar bisa nyiapin semuanya gitu loh Kak. Aku pengen tahu ilmu dari Kakak gitu. Oke, thank you Arsya. Oke, aku akan bantu menjawab pertanyaan kamu di sesi hari ini, dan ini banyak sih teman-teman yang udah juga ngisi kolom komentarnya atau kolom chatnya untuk ekspektasi teman-teman. Oke, nanti akan aku jawab ya selama sesi ini berlangsung, dan semoga
pertanyaan ini semua bisa terjawab di sesinya. Tapi kalau misalnya teman-teman masih ragu ataupun masih, kok Kak, aku rasanya belum kejawab nih pertanyaan aku, boleh banget ya teman-teman langsung ditanyakan aja ke aku lewat kolom chatnya nanti gitu. Langsung aja kita lanjutin dulu ya sesinya. Oke, jadi di kurang lebih 60 menit sesi workshop atau sesi webinar hari ini, ada 3 hal nih teman-teman yang akan aku bahas. Pertama itu mengenai apa sih interview gitu ya. Kemudian yang kedua, kita akan belajar lebih jauh seputar job responsibility dan juga culture dari suatu perusahaan. Dan yang ketiga, apa aja sih yang perlu di-prepare untuk bisa mempersiapkan interview kita supaya kita bisa dapat role tersebut gitu. Nah, mungkin sedikit disclaimer teman-teman, semua presentasinya atau deck-nya ini akan lebih memakai bahasa Inggris, tapi teman-teman kalau misalnya teman-teman bingung, bisa langsung tanya aja, atau yang ada yang kurang jelas bisa langsung tanya, karena aku juga akan menjelaskannya pakai bahasa Indonesia ya teman-teman, biar teman-teman lebih mudah memahaminya gitu. Oke, next-nya, jadi objektifnya dari itu ada yang pertama, teman-teman akan diberikan pengetahuan seputar interview dan prosesnya itu apa aja. Kemudian yang kedua, apa aja sih do's and don'ts-nya selama interview session berlangsung gitu. Nah, sebelum kita masuk ke interview-nya sendiri, aku mau memberikan sedikit nih gambaran secara general, sebenarnya rekrutmen proses itu kayak apa sih? Nah, rekrutmen proses itu sebenarnya dibagi menjadi 2, teman-teman. Pertama, rekrutmen proses untuk fresh graduate, itu biasanya MT atau intern, nah itu biasanya fresh graduate, atau pro hire. Pro hire itu biasanya orang-orang yang sudah bekerja di atas 2 tahun, itu masuknya pro hire. Tapi gimana Kak, kalau misalnya aku udah kerja nih Kak, tapi baru 6 bulan. Nah, itu teman-teman masih dianggap sebagai fresh graduate, karena pengalaman di dunia kerjanya belum panjang gitu. Nah, ini ada beberapa proses yang akan teman-teman jalankan nih untuk bisa mendapatkan role atau pekerjaan yang teman-teman mau. Pertama, pastinya teman-teman akan diminta untuk mengumpulkan CV. Karena kenapa? Itu adalah merupakan satu step pertama untuk melihat nih, apakah teman-teman cocok di pekerjaan yang teman-teman lamar. Kemudian, teman-teman akan dilanjutkan dengan beberapa tes nih, antara technical assessment ataupun interview. Ini bisa kebalik ya teman-teman, maksudnya bisa technical assessment duluan yang mulai, ataupun interview duluan yang step-nya yang akan dilakukan setelah civic screening. Pokoknya step ini tuh nggak saklek gitu ya, tergantung kebutuhan dari company-nya sendiri dan kebutuhan dari role itu sendiri. Nah, biasanya sih kalau aku yang sekarang aku ambil adalah setelah civic screening kita akan melakukan interview. Interview sama siapa? Interview sama HR terlebih dahulu. Biasanya teman-teman bisa dilakukan by phone atau ketemu langsung, atau biasanya sih mostly pakai phone ya teman-teman, biar mempermudah HR-nya juga untuk menyaring orang-orang yang bertemu secara interview. Nah, selanjutnya ada beberapa technical assessment nih yang biasanya akan dijalankan oleh teman-teman. Contohnya bisa juga FGD, ataupun bentuknya assessment tulis, ataupun psikotes. Nah, itu banyak macamnya. Teman-teman bisa cari lagi di internet kalau mau tahu lebih lanjut mengenai beberapa technical assessment yang dilakukan selama proses rekrutmen. Kemudian yang terakhir, kalau teman-teman sudah melewati semua tesnya, teman-teman akan diberikan offering atau job offer. Disinilah teman-teman diminta untuk tanda tangan nih, bahwa teman-teman sekarang sudah menjadi karyawan di perusahaan tersebut. Setelah itu teman-teman akan masuk ke namanya onboarding session atau pengenalan terhadap perusahaan. Seperti itu, kira-kira gambaran dari rekrutmen proses yang terjadi di company. Oke, next. Nah, aku pengen buat quick quiz buat teman-teman. Teman-teman kira-kira bisa memprediksi nggak atau tebak-tebakan ya, kira-kira berapa sih persentase orang yang lulus CV screening dan maju ke interview stage dalam percentage ya? Boleh kira-kira langsung dikasih atau disebutkan di room chat? Kira-kira berapa nih teman-teman? Tebak-tebakan aja nih teman-teman, nggak ada salah, nggak ada benar. Berapa banyak sih percentage orang yang lulus CV screening? Oke, ada yang jawab 30%. Yang lainnya?
50%. Oke. Ada lagi yang lain? Oke, 10%, 40%, 80%. Wah, ini opportunity sekali ya. 80% pasti bisa lulus semua gitu ya. Nggak apa-apa. Approximately 20. Oke. 1. Wah, oke. 45%. Oke, ini variatif banget ya teman-teman ternyata jawabannya, dan aku lihat teman-teman juga cukup tertarik nih mau tahu sebenarnya berapa persen sih Kak yang lulus dari CV screening dan maju ke interview stage. Oke, kalau gitu langsung aja ya aku kasih tahu teman-teman. Oke, faktanya sebenarnya cuma 2% loh teman-teman dari kandidat yang mengirimkan CV-nya yang berhasil masuk ke interview saya. Nah, itu berarti 2% itu adalah 2 dari 10 orang lah ya, kira-kira hanya bisa yang bisa langsung lolos ke interview session dan melewati screening. Ketat banget teman-teman. Dan bagi teman-teman yang berhasil masuk ke top 2% kandidat itu, congratulations teman-teman, berarti teman-teman itu dipertimbangkan cukup bisa meraih role yang maksud aku kayak role yang ada di perusahaan tersebut gitu ya. Jadi kalau di sini bisa kita lihat nih, kalau misalnya teman-teman udah masuk ke interview, berarti si interviewernya ataupun perusahaannya sebenarnya pengen tahu lebih jauh kecocokan teman-teman terhadap si role yang teman-teman apply ini. Gitu teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman ke Asian, teman-teman jangan lupa harus mempersiapkan diri karena lewatin doang itu nggak cukup teman-teman, karena interview itu kan panjang prosesnya gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman siapkan dengan baik, saya yang bisa melewati ya namanya stage dari rekrutmennya secara baik gitu. Nah, kalau misalnya tadi kita ngomongin soal kemungkinan ya teman-teman, kemungkinan orang yang bisa masuk ke dalam interview session. Tapi sebenarnya teman-teman tahu nggak sih interview itu apa? Boleh dong di chat lagi di grup chatnya. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih interview itu apa sih? Apa sih yang dipengenin dari interviewer di dalam sesi interview? Oke, sorry. Kelewat nih. Ayo boleh di chat di room chatnya. Aku pengen tahu nih pendapat teman-teman terkait dengan interview itu apa sih gitu. Oke, sebentar ya. Ini agak ada sedikit dari. Oke. Ini dari Arsya, katanya wawancara untuk memperoleh informasi. Wah, ini udah baca ya. Recruiter ingin tahu kecocokan dari CV yang diberikan oleh kandidat. Oke, benar-benar yang lain? Menggali info lebih dalam ke aplikan terhadap studi kasus yang kemungkinan terjadi di suatu perusahaan, kondisi lapangan perusahaan. Oke, bisa juga. Yang lain? Masih ada lagi nggak kira-kira nih yang mau memberikan komentar? Oke, untuk melihat alasan dan personality dari si pelamar. Oke, benar-benar nggak ada salah nih teman-teman. Jawaban teman-teman cukup bisa mewakilkan sebenarnya interview apa, tapi aku mau sum up lagi sebenarnya interview itu apa dan tujuannya apa sih gitu ya. Oke, nah sebenarnya interview itu adalah tipe dari salah satu tipe meeting dengan objektif untuk mendapatkan informasi dari kandidat. Jadi keywords-nya adalah si reviewer ini atau interviewer ini pengen mendapatkan informasi dari kamu sebagai kandidat mereka. Meaning that teman-teman harus tahu nih, apa sih yang mereka sebenarnya cari, apa yang mereka pengenin dari teman-teman. Nah, untuk menjawab ini, aku memberikan 2 hal yang bisa teman-teman cek sebelum interview berlangsung. Yang pertama itu adalah teman-teman harus baca job responsibility dan juga job requirements-nya dari role tersebut.
Untuk apa? Untuk bisa mengetahui sebenarnya kompetensi ataupun skill yang mereka butuhkan, baik teknikal atau soft skill itu apa sih gitu. Jadi dari teman-teman baca job responsibility dan job requirement-nya, teman-teman bisa memahami nih, kira-kira skill untuk pekerjaan ini tuh apa ya? Apakah saya punya skill-skill yang sudah disebutkan di dalam job posting ini? Dan match nih dengan kebutuhan perusahaan. Nah, itu bisa dibaca melalui job responsibility dan juga job requirement. Dan yang kedua, teman-teman juga bisa identify the company vision, mission, and value untuk menemukan sebenarnya attitude atau behavior apa sih yang dibutuhkan perusahaan dari kandidatnya untuk bisa sukses dan cocok di role tersebut. Untuk memahami lebih jauh, aku memberikan beberapa contoh. Ini salah satu contohnya. Jadi aku punya job vacancy, jadi namanya Business Development Intern di Shopee. Aku ambil LinkedIn teman-teman. Kalau teman-teman lihat itu sudah ada job description dan juga job requirement-nya. Untuk job description-nya sendiri, teman-teman diminta untuk building pipeline of category by listing down and analyze the potential seller. Jadi membuat pipeline kategori dan juga analyze potential seller siapa aja. Kemudian yang kedua, itu bisa teman-teman membuat consolidate status of acquisition of potential seller with the pipeline with category manager atau sales team. Dan yang ketiga, teman-teman diminta untuk buat daily report for potential sales performance untuk top level management. Dan yang terakhir adalah work closely with category manager to improve the categories performance. Nah, kalau teman-teman lihat dari job description-nya, kira-kira kebayang lah ya, apa sih yang akan dikerjakan dari role business development intern ini. Kemudian kita move ke requirement-nya. Apa aja sih yang dibutuhkan atau skill atau technical skill-nya yang memang cocok untuk bisa mengisi posisi ini gitu. Contohnya adalah mereka minta untuk currently pursuing or recently finish a bachelor or diploma. Jadi teman-teman tuh baru lulus, fresh graduate, dan juga teman-teman masih berkuliah di universitas. Kemudian dia minta juga energetic, mobile, dan fast learner. Dan juga bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris, kemudian punya interpersonal dan communication skill, dan requirement terakhir adalah available selama kurang lebih 3 bulan untuk bisa berkomitmen dengan pekerjaan ini. Gitu. Nah, aku udah merangkum dari job description dan juga job requirement-nya, aku udah merangkum beberapa technical dan soft skill yang memang dibutuhkan buat pekerjaan ini. Nah, apa aja? Yang pertama adalah agility. Maksudnya agility itu kayak apa, Kak? Karena requirement-nya menyebutkan bahwa teman-teman harus fast learner, energetic, dan mild. Dan satu ini kita juga harus lihat perusahaannya. Perusahaan startup, di mana startup itu environment-nya cukup cepat perubahannya. Minta untuk agile. Kemudian kedua, teman-teman bahasa Inggris dengan cukup baik gitu ya. Ini dibutuhkan teman-teman bisa berkomunikasi saat memegang role ini. Kemudian yang ketiga, komunikasi. Nah, ini juga penting karena memang disebutkan di dalam requirement-nya bahwa teman-teman membutuhkan communication skills. Dan yang terakhir dan yang keempat adalah analytical skills. Kak Atika, ini di requirement-nya nggak ada analytical skills, kok Kakak taruh? Hati-hati, kamu harus baca juga job description-nya. Kalau di job description-nya, dia bilang bahwa teman-teman harus analyze the potential sellers. Jadi, teman-teman lebih analytical skill yang baik untuk bisa menjalankan role ini, gitu, membaca dari job description yang diberikan. Kemudian yang terakhir, aku tambahin satu, yaitu Excel skills. Kenapa, Kak, butuh? Karena dia minta untuk teman-teman membuat daily report for potential seller performance to top level management. Nah, kata kuncinya adalah daily report for potential sales performance, yang dimana akan banyak berhubungan dengan angka. Makanya teman kalau bisa diharapkan teman-teman ini sudah jago Excel-nya supaya bisa nih gitu. Nah, kalau teman-teman udah tahu nih technical dan soft skill yang dibutuhkan ini, terus gimana, Kak? Nah, inilah yang paling penting. Setelah teman-teman tahu, teman cocokkan dengan experience yang teman-teman punya sebelumnya, dan teman-teman harus bisa
meyakinkan si interviewernya bahwa teman-teman adalah orang yang tepat untuk pekerjaan ini, gitu teman-teman. Jelas ya kalau gitu? Next, kita punya bagian kedua, yaitu kita akan assess nih di bagian culture dan value-nya. Aku juga udah ambil value-nya Shopee di website-nya. Jadi mereka punya 5 value namanya. Yang pertama, we serve, we adapt, we run, we commit, we stay humble. Nah, dari value-value ini, aku breakdown nih teman-teman ke 5 culture keywords. Pertama, dia bilang value mereka adalah we serve. Maksudnya apa? Nah, mereka tuh pengen teman-teman punya culture namanya consumer centricity. Maksudnya gimana tuh Kak Atika? Consumer centricity itu maksudnya teman-teman for the customer. Teman-teman tuh ingin bisa memuaskan customer teman-teman gitu. Customer di sini belum tentu pembeli ya teman-teman. Customer sendiri contohnya kalau dari tim HR itu bisa employees atau kalau misal facing gitu itu juga bisa dari staff divisi lainnya. Jadi consumer centric ini nggak hanya paku kepada consumer yang membeli barang, tapi siapa sih orang ataupun sasaran target kerjaan kita gitu. Nah, kedua, we adapt. Jadi, balik lagi, tadi kan kita udah jelasin di job requirement dan juga description-nya, bahwa di company ini tuh sangat agile dan fast changing. Jadi, teman-teman tuh harus bisa adaptasi dengan cepat gitu. Supaya teman-teman bisa meet the culture of the company. Kemudian yang ketiga, we run. We run tuh maksudnya apa? Kalau we commit, maksudnya responsible dengan pekerjaan yang teman-teman lakukan, jadi nggak tiba-tiba ditinggal atau udah resign aja, nggak kayak gitu. Mereka maunya teman-teman komit dengan pekerjaan yang teman-teman jalankan sesusah apapun itu. Kemudian yang terakhir, we stay humble. Nah, ini bisa aja di breakdown ke keywords culture, yaitu imperfection dan learner mindset. Karena kalau misalnya teman-teman lihat nih, baca lebih jauh di bullet point dari we stay humble, mereka menekankan bahwa kita tuh sebagai manusia tuh gak perfect. Jadi harus menjadi atau memiliki learner mindset supaya kita bisa terus berkembang khususnya di pekerjaan kita. Gitu teman-teman. Jadi kita udah belajar mengenai requirement, kemudian ini. Nah, tapi itu cukup ya teman-teman untuk bisa melewati interview session. Apakah itu cukup bagi teman-teman untuk bisa mendapatkan pekerjaan ini dengan mudah? Nah, belum tentu teman-teman, karena faktanya 47% of the candidate itu gagal di job interview karena mereka tuh nggak punya informasi yang cukup dan juga preparation. Nah, tadi kalau masalah informasi, kita memang sudah punya sebagian informasi mengenai company-nya. Tapi bukan hanya itu harus dicari, ada banyak hal yang teman-teman harus gali lagi dan untuk bisa mendapatkan role yang teman ingin. Dan juga jangan lupa preparation penting, karena dari preparation itu sendiri, teman-teman akan sangat amat siap dalam menghadapi interviewer saat teman-teman interview, gitu. Dari situ, aku menyiapkan beberapa tips and trick nih buat teman-teman, supaya teman-teman bisa belajar dulu dan mempersiapkan diri sebaik mungkin dulu sebelum sesi interviewnya berlangsung. Nah, apa aja preparation-nya? Yang pertama, research. Ini penting banget ya teman-teman untuk melakukan research. Nggak cuma dari nama company, sudah pasti. Kemudian juga produk, company produk, teman-teman harus tahu. Nggak cuma satu produk. Contohnya, aku kasih contoh. Kalau misalnya aku mau masuk Astra, perusahaan Astra, tapi aku cuma tahu produknya Astra kayaknya cuma otomotif. Oh, nggak boleh kayak gitu. Teman-teman harus pelajari semua lini bisnisnya apa aja sih di dalam perusahaan tersebut. Supaya teman-teman bisa mendapatkan gambaran lebih jauh nih. Kira-kira apa aja sih yang dikerjakan sama orang-orang di perusahaan itu, gitu. Kemudian yang kedua, teman-teman harus tahu nih, core bisnisnya apa. Jadi sebenarnya company ini tuh ngapain sih? Apa sih yang mereka jual? Dan juga teman-teman harus tahu bisnis prosesnya. Bisnis proses itu maksudnya gimana, Kak? Simpelnya gini, kita
harus tahu gimana sih caranya company itu dapetin uang, apakah dengan berjualan otomotif, ataukah dengan berjualan platform kayak beberapa platform-platform yang untuk mencari kerja, nah bisa juga, atau menjual properti. Nah itu teman-teman harus tahu lebih jauh dan gali lebih dalam supaya teman-teman bisa mendapatkan perspektif yang luas terhadap company-nya. Kemudian udah pasti teman-teman harus tahu yang namanya culture dari beberapa tips yang tadi aku kasih di atas. Kemudian jangan lupa juga values dari company-nya. Bagus banget tadi yang aku kasih contoh Shopee itu values-nya udah ada bullet point-nya sehingga teman-teman tuh paham lebih jauh sebenarnya kayak we serve itu apa dan yang lainnya itu apa gitu. Jadi teman-teman kalau bisa bikin research lebih jauh seputar company values juga, nggak cuma culture gitu. Kemudian yang terakhir ini additional aja, tapi juga bisa menjadi satu pertanyaan yang akan ditanyakan oleh interviewer. Teman-teman harus cari failure point yang pernah dilakukan perusahaan tersebut. Kenapa? Karena kadang perusahaan atau interviewernya ya spesifiknya suka nanya nih pas interview, Atika, apa sih yang bisa kamu berikan untuk company kalau kamu masuk ke sini? Nah, dengan mengetahui failure point yang pernah dibuat, kemudian teman-teman juga tahu nih kelebihan teman-teman apa, teman-teman bisa match itu dengan membuat suatu statement atau suatu ide yang bisa diberikan saat interview berlangsung. Nah, itu juga bisa memberikan atau mengimprove impression interviewer terhadap sesi interview teman-teman. Nah, yang terakhir teman-teman juga harus cek ya, peers teman-teman di tempat kerja, kemudian juga timnya seperti apa, karena saat teman-teman masuk ke sana, teman-teman udah nggak bisa keluar lagi nih. Jadi kalau bisa dicek lebih jauh apakah peers tersebut itu cocok dengan culture teman-teman, kemudian cocok dengan value teman-teman, karena company itu nggak cuma mencari orang-orang yang oke ya, yang punya skill tinggi untuk bisa ada di satu role, tapi mereka juga cari yang cocok dari segi culture dan bisa survive di dalam company-nya gitu. Next ya teman-teman, jangan lupa juga kita harus practice. Maksudnya gimana nih Kak practice? Nah, aku kasih beberapa tips untuk praktis ini. Yang pertama, teman-teman bisa cari search semua pertanyaan yang sering ditanyakan oleh interviewer saat interview. Baik interview HR, ataupun interview user, atau interview technical, teman-teman buat listnya di Excel maupun di Word, kemudian teman-teman coba buat jawaban dari setiap pertanyaan berikut. Jadi, setiap pertanyaan yang tadi teman-teman udah list, teman-teman buat jawabannya seperti apa berdasarkan pengalaman teman-teman. Kemudian teman-teman coba buat simulasi interview bareng teman kalian ataupun bareng mentor. Jadi saat interview session nanti berlangsung, kalian udah tahu nih keadaan interview itu seperti apa dan kalian harus jawabnya kayak apa. Kalian udah prepare gitu. Next-nya kita juga punya namanya poin penting yaitu attire atau pakaian. Make sure teman-teman tuh well groomed. Maksudnya well groomed tuh nggak harus teman-teman beli baju baru ataupun pakai jas dan dasi saat melakukan interview. Nah, nggak kayak gitu ya teman-teman. Tapi yang maksud aku di sini adalah teman-teman harus mempersiapkan baju yang akan dipakai untuk interview itu minimal ya sehari sebelum interview session berlangsung. Karena teman-teman juga akan dilihat dari penampilan. Ini adalah first impression yang akan didapatkan oleh interviewer saat teman-teman bertemu langsung dengan interviewer. Dan mungkin tips dari aku, teman-teman juga perhatiin, karena beberapa perusahaan itu agak berbeda ya culture-nya. Misalnya kalau misalnya perusahaan startup itu mereka nggak mengharuskan kandidatnya itu memakai baju saat interview yang formal, pakai jas atau pakai pantofel. Enggak, mereka masih mau ataupun masih melihat bahwa pakaian itu masih sopan saat teman-teman masih pakai kemeja atau mungkin polo shirt masih nggak apa-apa, atau sepatunya nggak harus pantofel tapi masih pakai sepatu olahraga gitu ya, tapi yang rapi dan bersih. Nah itu mereka masih menganggap itu sebagai sopan. Tapi kalau misalnya teman-teman mau masuk ke dunia perbankan, mau masuk ke dunia consulting, teman-teman diharapkan bisa memakai jas, kemudian juga setelan jas, kemudian rapi, pakai pantofel saat interviewnya berlangsung gitu. Nah, itu juga bisa memberikan professional impression teman-teman dari apa yang teman-teman pakai saat interviewnya berlangsung gitu deh.
Next-nya, apa aja sih yang harus dibawa sebelum sesi interview berlangsung? Pertama, pastiin teman-teman bawa pulpen dan buku catatan. Ini tuh berguna banget kalau misalnya nanti ada informasi-informasi tambahan yang diberikan oleh interviewer ataupun HR selama ataupun sesudah teman-teman sesi interview. Nah, kemudian juga jangan lupa buat atau bawa extra copies of your CV, karena kalau misalnya nanti dibutuhin, teman-teman bisa langsung kasih. Nah, untuk pada saat hari H interview, teman-teman diharapkan jangan terlambat ya. Maksimal banget teman-teman tuh datang 30 menit sebelum sesi interviewnya berlangsung. Jadi teman-teman masih bisa prepare, kemudian masih bisa juga menenangkan diri, karena aku tahu banget nih yang namanya interview pasti bikin panik. Dan juga prepare yang lain nih, merapikan diri, kemudian juga mungkin baca-baca lagi nih cheat sheet atau interview table atau list yang tadi sudah dibuat oleh teman-teman di sesi persiapan. Nah, kalau bisa di switch off juga handphonenya teman-teman, karena ini untuk mengurangi gangguan saat sesi interview berlangsung. Nah, setelah kita udah datang, kita kan pasti langsung ketemu sama interviewernya. Nah, make sure teman-teman itu confident dan memberikan first impression yang baik nih bagi para interviewernya. Karena kenapa? Karena interviewer itu dari awal teman-teman masuk sampai akhir teman-teman keluar, itu akan menilai semua poin ataupun semua impression yang mereka lihat dari teman-teman. Jadi make sure teman-teman memberikan first impression yang baik supaya teman-teman confidence-nya tinggi duluan, dan selanjutnya jadi lebih pede dan lebih santai lagi saat menjalankan interview. Dan ini juga yang saya lakuin kalau ketemu interviewer, yaitu jabat tangan gitu ya. Jabat tangannya nggak usah terlalu kencang, tapi juga nggak usah terlalu lemas. Pokoknya yang firm aja. Ini tuh untuk memperlihatkan atau memberikan impression bahwa teman-teman siap lah di saat interview berlangsung. Gitu. Nah, ini selama interviewnya, gimana sih Kak caranya untuk menjawab pada saat interview? Nah, tadi kan sudah ada nih ya teman-teman, aku bilang bahwa teman-teman itu membuat list pertanyaan yang kiranya akan ditanyakan di sesi interviewnya. Nah, buat jawaban teman-teman itu short dan juga to the point, jadi nggak usah ceritanya panjang lebar kemana-mana, muter-muter. Nah, itu akan membuat interviewernya bingung, ini sebenarnya kandidat saya ngomong apa sih, kok saya nggak dapat poinnya. Nah, baiknya memang teman-teman membuat jawaban yang to the point aja, yang ditanyakan apa, jawabannya apa. Dan kalau bisa, teman-teman bisa menggunakan satu metode yang ampuh banget nih teman-teman, namanya STAR Method. Aku nggak tahu ya teman-teman sudah pernah dengar apa belum, cuma metode ini paling sering dipakai untuk interview. Jadi STAR itu apa? Yang pertama ada situation, kemudian T-nya task, kemudian A-nya action, R-nya result. Nah, kenapa kalian harus pakai STAR method ini pada saat menjelaskan dan menjawab pertanyaan? Karena ini akan memberikan interviewer itu kesan yang baik, khususnya bahwa teman-teman tuh bisa dilihat sebagai orang yang well structured. Jadi saat menjelaskan semua pertanyaannya terjawab, kemudian juga poin-poin yang diinginkan oleh interviewernya juga dapat, sehingga teman-teman kemungkinan teman-teman untuk bisa lolos dan mendapatkan pekerjaan jadi lebih tinggi gitu. Ini akan nanti di slide selanjutnya lebih detail mengenai STAR method. Nah, untuk body language ini juga bisa mempengaruhi sesi interviewnya ya teman-teman. Pertama ini eye contact. Eye contact tuh gimana Kak? Ya pokoknya jangan sampai interviewnya tahu nih kalau teman-teman gugup. Gugup boleh di awal, tapi setelah itu teman-teman harus menunjukkan sikap profesional kan, bahwa teman-teman tenang, tatap matanya, interviewnya menandakan bahwa teman-teman fokus dengan pertanyaan mereka. Jangan muter-muter matanya, ataupun jangan sampai teman-teman tidak memperhatikan interviewernya dengan baik gitu ya, teman-teman. Itu sih poinnya. Kemudian expression dan gesture. Nah, ini juga nih kadang kita suka mengeluarkan expression atau gesture yang kurang appropriate kalau misalnya kita lagi panik. Seperti contohnya bisa aja ngetuk-ngetuk meja ataupun kakinya biasanya tuh gemeteran gitu ya. Nah, itu kalau bisa dikurangi. Jadi teman-teman harus lebih tenang dan menunjukkan bahwa teman-teman siap menghadapi interviewnya. Gitu. Nah, ini yang tadi aku bilang STAR method.
Nah, aku kasih satu contoh case-nya. Yang pertanyaan dari interviewnya tuh, jelaskan situasi saat kamu menunjukkan inisiatif dan jiwa kepemimpinan yang kamu miliki, gitu. Nah, aku sebagai interviewernya, aku sebagai kandidatnya, gimana sih cara menjawabnya? Aku akan menjelaskan pertama dari situasinya terlebih dahulu. Iya Bu, waktu itu saya mengambil internship di divisi HR di sebuah rumah sakit. Nah, saya tuh merupakan satu-satunya intern di divisi tersebut, dan mereka memutuskan untuk merekrut banyak intern baru dalam beberapa bulan mendatang. Nah, situasinya seperti itu. Kemudian task yang diberikan atau tugas yang diberikan buat saya apa? Buat aku sebagai kandidatnya apa? Nah, untuk mensukseskan program ini, supervisor saya meminta saya membuat kurikulum training untuk intern yang baru. Kemudian, setelah udah tahu tasnya, kita jelasin nih action yang kita buat apa. Untuk menyelesaikan tugas ini, saya membuat semua outline, prosedur, dan standar rumah sakit yang harus dipelajari intern baru. Bagaimana cara mengoperasikan sistem penjadwalan yang berbeda, kemudian bagaimana cara mengetahui data karyawan. Nah, setelah saya melist down, membuat outline prosedur dan standar rumah sakit, saya membuat training itu selama 3 hari untuk membahas topik tersebut. Dan saya yang akhirnya memfasilitasi sesi trainingnya untuk 4 karyawan intern baru saat intern tersebut masuk. Itu actionnya. Kemudian terakhir, result-nya, setelah training tersebut berjalan sukses, berdasarkan survei yang dibuat setelah training berakhir, program ini mendapatkan nilai 10 dari 10 sebagai training yang sangat berguna. Terlebih lagi, setiap intern baru memberikan nilai komunikasi dan pembinaan saya sebagai excellent. Jadi, saya nih dinilai excellent dan juga mendapatkan nilai 10 dari 10 Likert gitu ya, Likert evaluation-nya gitu teman-teman. Nah, dari poin ini teman-teman udah bisa bedain kan mana yang harus dijelasin di awal, yaitu situation, kemudian task-nya kayak apa, kemudian action-nya yang teman-teman buat itu yang aku highlight itu seperti apa, dibuat secara runtut. Kemudian yang terakhir result, kalau bisa result-nya itu juga masukkan angka. Seperti contohnya tadi 10 dari 10, dan juga si kandidatnya bilang bahwa kepemimpinan saya itu dinilai sebagai excellent gitu. Jadi interviewernya juga yakin bahwa bisa kebayang gitu. Oh, berarti kalau 10 banding 10 berarti memang sempurna banget, bagus banget, apalagi dikasih nilainya excellent gitu. Gitu ya teman-teman untuk STAR method. Nah, ini udah masuk ke bagian akhir, jadi closing dan follow up. Jadi untuk table turner maksudnya apa? Ini biasanya di akhir-akhir sesi berlangsung, biasanya interviewernya itu bakal nanya sama teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan? Nah, ini adalah kesempatan besar teman-teman untuk bertanya dan menunjukkan serta mendemonstrasikan pengetahuan teman-teman seputar company-nya gitu. Jadi persiapkan minimal 1 pertanyaan pada saat sesi ini berlangsung. Kemudian yang kedua, don't ask salary atau benefit saat interview session. Jadi kalau misalnya teman-teman pertanyaan yang pengen teman-teman ajuin, Pak atau Bu, saya dapat gaji berapa ya atau benefit berapa? Kalau bisa jangan ditanyain ya teman-teman. Teman-teman bisa menanyakan itu setelah offer sudah di tangan teman-teman atau job offer-nya sudah di tangan teman-teman. Tapi kalau misalnya mereka menanyakan gitu, tadi juga ada pertanyaan, gimana ya Kak menjawab pertanyaan kalau misalnya interviewer nanya mau minta gaji berapa gitu. Nah, teman-teman bisa pertama menjawabnya dengan berdasarkan data. Jadi teman-teman cari dulu data di internet, kira-kira gaji untuk posisi tersebut tuh berapa sih gitu. Nah, setelah itu teman-teman sesuaikan nih dengan ekspektasi gaji yang teman-teman punya. Nah, teman-teman bisa langsung bilang ke interviewernya seperti ini. Berdasarkan research yang saya lakukan dan kemudian juga beberapa skills yang saya miliki, saya kurang lebih mematok gaji sebesar dikasih range ya teman-teman, misalnya 6-7 juta gitu. Atau misalnya kalau yang sudah kerja atau sudah punya pengalaman intern atau kerja di bawah 2 tahun, teman-teman bisa bilang juga kayak gini. Untuk gaji saya ingin kira-kira kenaikannya itu kurang lebih
40% dari gaji saya, dari take home pay yang saya miliki sekarang. Nah gitu. Jadi paling besar kurang lebih itu kenaikan gaji untuk yang sudah berpengalaman kerja kurang lebih 50%. Tapi amannya memang kurang lebih teman-teman bisa mintanya 40 sampai 50-an gitu ya teman-teman. Untuk untuk masalah gaji. Nah, yang terakhir itu kita punya namanya sending a thankful note. Jadi setelah teman-teman pulang nih, setelah teman-teman pulang ke rumah, jangan lupa teman-teman mengirimkan entah email atau message memberikan thankful note kepada sesi interview sebelumnya. Ini tuh memberikan penutup impresi yang baik untuk teman-teman nih sebagai kandidat interviewnya gitu. Dan jangan lupa kalau misalnya sudah kurang lebih seminggu, biasanya seminggu atau 2 minggu belum ada kabar dari interviewernya mengenai hasil interview teman-teman, nah itu bisa juga ditanyakan teman-teman, dibuat follow up email atau message-nya menanyakan gimana ya saya ke hasil dari interview saya, itu boleh banget. Tapi kalau misalnya ternyata sudah effort kayak gitu, tapi dari segi HR-nya tidak memberikan balasan, ya mohon maaf sekali teman-teman, harus aku bilang bahwa teman-teman memang tidak diterima untuk posisi tersebut, dan teman-teman bisa mencari berfokus pada posisi-posisi lainnya di luar sana, gitu. Nah, ini untuk online interview, apa aja sih kira-kira yang harus di-prepare untuk online interview? Yang pertama adalah prepare the tools pastinya. Karena teman-teman harus memastikan wifi-nya juga bagus, kemudian komputernya juga sinyalnya juga bisa menangkap dengan baik, kemudian mikrofonnya berfungsi, speakernya berfungsi, supaya nggak ada gangguan selama sesi interviewnya berlangsung. Nah, tetap ya teman-teman, jangan lupa bajunya itu harus rapih, nggak boleh pakai sembarangan, karena interviewer tetap akan melihat teman-teman, melihat dress teman-teman saat teman-teman menyalakan kamera saat interview. Nah, ini juga yang aku bilang harus menyalakan kamera, karena biasanya interviewer tuh juga pengen muka teman-teman, kemudian profesionalitas teman-teman saat interview berlangsung. Dan jangan lupa nih, ini kecil tapi cukup kecil teman-teman. Pay attention to background dan room lighting. Karena aku pernah punya cerita, temanku yang interview, ternyata background orang yang diinterviewnya tuh pakaian kotor yang banyak banget. Nah, itu tuh bisa mengurangi poin teman-teman sebagai kandidat karena dianggap nggak prepare. Jadi make sure teman-teman kalau bisa jangan latarnya tuh kalau bisa yang polos kayak aku. Jadi jangan, kalau misalnya teman-teman di kamar jangan kelihatan tempat tidur ya teman-teman, karena itu agak kurang appropriate. Nah, kalau enggak teman-teman bisa pakai virtual background aja. Nah, ini yang terakhir juga, prepare cheat sheet. Tadi kan kita udah buat nih list pertanyaan. Nah, itu bisa loh teman-teman ditampilin saat teman-teman interview secara online, dan itu akan mempermudah teman-teman nih supaya bisa ngintip-ngintip dikit lah kira-kira jawabannya apa ya, jawaban yang saya sudah persiapkan apa ya untuk pertanyaan yang diajukan oleh interviewer ini gitu. Oke, sebenarnya aku punya satu video nih mengenai interview session. Mungkin sebelum aku lanjut ada pertanyaan dulu nggak nih teman-teman? Sebelum aku kasih videonya untuk gambaran sama teman-teman gimana sih good and bad-nya interview session gitu. Kira-kira ada pertanyaan kah? Sejauh ini masih belum ada, Kak. Tapi kayaknya yang tadi awal-awal sih udah ada kayak yang nanya-nanya kayak gitu. Oke, nggak apa-apa. Oke. Ini ada Elia katanya mau nanya. Ya udah nggak apa-apa, aku jawab dulu kali ya, Karin. Nanti setelah itu kita lanjut ke videonya. Ya, boleh banget, Kak. Oke, Kak mau tanya, jika ditanya kelemahan kita, apa baiknya kelemahan kita, apa baiknya jawabannya gimana ya, Kak? Oke. Ini Elia nanya gimana sih caranya menjawab pertanyaan dari interviewer mengenai kelemahan kita. Nah, satu poinnya adalah teman-teman jangan menunjukkan kelemahan yang berhubungan dengan pekerjaan teman-teman. Contohnya, kalau kerjaan aku di training, tapi aku bilang, iya, aku nggak pedean nih untuk training. Aku orangnya demam panggung. Nah, kalau bisa itu jangan disebutin teman-teman. Sebutkan kekurangan teman-teman yang agak kurang relevan dengan
pekerjaan teman-teman. Dan kedua, tips yang kedua adalah kasih kekurangan itu dengan solving problem yang udah teman-teman siapin untuk bisa mengurangi impact dari kekurangan atau weakness teman-teman. Aku kasih contoh ya, Elia. Misalnya, aku ditanya mengenai kekurangan aku akan jawab bahwa aku kurang pay attention to detail atau kurang teliti. Nah, tapi karena aku tahu aku kurang teliti, aku biasanya membuat beberapa reminder di kalender handphone ataupun biasanya membuat to-do list setiap pagi untuk membuat aku mengingat apa saja sih yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan. Kemudian aku juga biasanya kalau sedang mengerjakan sesuatu, aku meminta teman aku untuk recheck ulang atau double check ulang. Karena aku tahu bahwa aku memiliki kekurangan memang kurang teliti. Nah, gitu contohnya cara menjawabnya. Jadi, karena kalau misalnya di HR sendiri atau di training gitu ya, itu kan attention to detail-nya, kebutuhan kepada skill attention to detail-nya itu tidak terlalu tinggi seperti di finance. Kamu bisa membawa itu, menyebutkan itu di depan interviewer. Gitu. Oke, ini ada Dari Oke. Iva ya, oke. Nggak apa-apa, aku jawab dulu deh. Sekali lagi, oke. Ada lagi nih, Izin Kak, menambahkan dari pertanyaan, Kak. Oke, kita jawab Iva dulu, kemudian aku tunjukin video sedikit. Setelah itu kita jawab pertanyaan lagi ya, Kak Arin. Mungkin kayak gitu ya, biar wrap up. Ya. Oke, izin menambahkan pertanyaan, Kak. Kalau ditanya kelebihan, baiknya dijawab seperti apa? Terkadang bingung kelebihan kita sebenarnya apa dan menghindari overpay juga jawabannya. Oke, kalau tadi kekurangan, teman-teman, ini emang paling tricky nih, katanya takutnya overpay ya. Tapi biasanya teman-teman bisa melakukan beberapa tips berikut. Yang pertama, teman-teman bisa tanya nih ke sekeliling circle teman-teman. Contohnya dari teman dekat, kalian bisa tanya, kira-kira kelebihan aku tuh yang paling menonjol apa sih gitu. Kelebihan aku di situ apa? Kemudian teman-teman cari benang merahnya, mana memang kelebihan yang paling sering disebutkan. Nah, setelah itu teman-teman refleksikan nih, dari kelebihan tersebut teman-teman punya nggak ya cerita terkait dengan kelebihannya supaya bisa dijual di depan interviewer. Karena seperti yang aku bilang tadi, kalau teman-teman coba ngejebutin kelebihan kamu apa? Kelebihan saya sih, saya orangnya ramah, saya orangnya nggak mudah menyerah. Tapi teman-teman nggak memberikan cerita pendukung terhadap poin-poin yang teman-teman sampaikan, itu nggak akan dipandang sebagai suatu jawaban yang kuat oleh para interviewer. Jadi, baiknya setelah teman-teman udah tahu nih kelebihan apa, teman-teman masukin beberapa event ataupun beberapa cerita yang bisa mendukung kelebihan teman-teman. Ini contohnya ya, aku kasih contoh. Aku bilang bahwa kelebihan aku itu pantang menyerah dan aku orangnya sangat amat ambisius gitu. Nah, kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena dulu waktu aku pertama kali masuk pekerjaan, pertama kali masuk ke perusahaan, dulu tuh aku nggak tahu apa-apa, aku stres banget karena lingkungan aku tuh rasanya cepet banget, kemudian manajer aku juga tidak memberikan arahan dengan baik, tapi dan pada saat 3 bulan pertama tuh aku dinilai kurang perform oleh manajer aku. Tapi setelah itu aku melakukan beberapa hal, contohnya adalah aku kontak senior tim aku untuk mengetahui lebih jauh apa aja sih kerjaan aku sebenarnya, apa sih nilai tambah aku di pekerjaan ini. Kemudian kedua, aku membuat list activities. Kira-kira apa aja sih activities yang harus aku lakuin di pekerjaan ini supaya aku bisa mendeliver performance aku dengan baik. Kemudian yang ketiga, karena aku tahu bahwa contohnya di learning itu harus personalized, jadi kita harus dekat satu sama lain dengan employees, maka dari situ aku berusaha untuk bisa dekat satu-satu dengan employees-nya. Kenapa? Ini untuk membantu aku achieve project-project yang sudah aku buat, sehingga teman-teman employees tuh karena sudah kenal aku nih, mereka nggak malu untuk bertanya tentang project yang lagi aku jalanin, ataupun untuk dan aku pun nggak malu untuk mengajak mereka ikut serta ke dalam project yang aku lakukan. Nah, itu salah satu contoh bahwa aku adalah orang yang perseverance, aku orang yang gigih, aku orang yang ambisius dalam mencapai target yang aku buat. Dan
tambahin juga. Dan setelah apa yang aku lakuin, hasilnya adalah aku berhasil mencapai 100% training aku berhasil men-training 100% orang ataupun karyawan di L'Oreal Indonesia selama 2019. Contohnya itu. Jadi tetap harus ada number yang dimasukin teman-teman di cerita teman-teman supaya impact-nya itu lebih besar terhadap interviewernya gitu ya teman-teman. Semoga menjawab ya Iva untuk pertanyaannya tadi gitu. Jadi Oke, kalau gitu aku lanjutin dulu. Ini aku mau sedikit sharing mengenai video. Sebentar. Aku betul dulu. Oke. Oh, sorry. Salah. Oke. Mungkin sambil kita balik lagi ke PPT-nya, kira-kira apa sih teman-teman yang teman-teman dapetin dari tadi video yang tadi aku kasih? Boleh dong di-share di room chat-nya? Kira-kira apa nih teman-teman yang teman-teman dapetin dari sesi yang tadi? Dari video yang tadi. Boleh diisi di room chat-nya. Apa sih poin-poinnya yang tadi didapetin? Apakah ada yang mau share? Atau mungkin aku panggil salah satu lagi? Oke, aku panggil aja kali ya. Pengen tahu nih teman-teman paham apa enggak nih kira-kira sama video tadi. Mungkin aku bisa tanya sama Mia Atsumu. Ada? Mia, apakah masih ada? Belum Oke. mungkin. Kayaknya nggak ada ya. Oke. Iya. Bella masih ada nggak, Bella?
Oke, antusias dengan setiap pertanyaan dan mencoba menjawab setiap pertanyaan, Kak. Oke, harus prepare semaksimal mungkin, Kak, untuk review. Oke, benar. Ini Dina sama Iva udah menjawab benar. Ada lagi yang lain? Satu lagi? Oke, kayaknya teman-teman nih masih berusaha untuk mencerna lagi ya tadi video tentang apa. Ya udah nggak apa-apa karena waktunya juga sudah mepet. Kalau gitu aku langsung aja ke poin selanjutnya. Jadi sebelum menutup sesinya, aku mau mengingatkan atau menekankan 3 hal teman-teman dari sesi hari ini. Yang pertama, teman-teman harus prepare for your interview session. Research, kemudian attire, kemudian answer and questions-nya, kira-kira apa jawabannya, itu harus disiapkan banget. Jangan lupa pakai metode STAR method yang tadi aku sudah kasih untuk bisa menjawab pertanyaannya. Kemudian yang terakhir, jangan lupa menutup impresinya dengan thank you email dan follow up. Gitu teman-teman. Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja ya Kak Arin, mungkin ke sesi question and answer. Ya, boleh banget. Wah, materinya bikin aku ini banget sih, Kak, open-minded banget yang awalnya kayak ngira, wah, interview ternyata cuma gitu-gitu aja ya. Loh, setelah dijelasin sama Kak Ati kan nih, dari pakarnya langsung. Wah, jadi kayaknya harus belajar lebih banyak deh, Kak. Nah, kayaknya mungkin sebenarnya kayaknya dari tadi tuh udah banyak yang nanyain, Kak, dari yang awal kita udah mulai, itu menurut aku udah banyak yang nanya nih. Coba aku bacain ya, Kak. Oke, boleh. Nah, ini dari Adiaksa Prameswara. Nah, gimana sih cara meyakinkan recruiters kalau pengalaman kerja kita itu worth it untuk recruiter untuk nge-hire kita? Oke, cara meyakinkan recruiter kalau pengalaman aja. kerja ya? Iya, benar banget, Kak. Ini berarti satu dulu aku jawab gitu kali ya, Kak? Atau Iya, gimana? boleh sih. Mending satu-satu aja, jadi biar ada feedback-nya gitu ya, Kak. Oke, kalau gitu. Ya udah, aku coba jawab ya. Cara meyakinkan recruiter kalau pengalaman kerja kita itu worth banget untuk recruiter untuk hire kita. Tadi aku sebenarnya sudah berapa kali menyebutkan bahwa kalau misalnya teman-teman mau meyakinkan recruiter, pertama kita cek dulu nih, apakah skill-skills yang ada di pekerjaan atau role tersebut tuh sudah cocok dengan skill-skills yang kita miliki. Kemudian yang kedua, dari pengalaman kerja kita jabarkan, kita masukkan poin-poin skills yang tadi sudah kita list down ke dalam cerita kita di pekerjaan sekarang. Dan yang paling impactful, tambahin result apa sih kira-kira yang kamu kasih di dalam pekerjaan yang kamu jalankan. Nah, resultnya ini bisa diukur dengan menggunakan number. Jadi aku selalu menekankan ke teman-teman nih, kalau misalnya lagi cerita pengalaman, jangan lupa masukin number sebagai salah satu indikator untuk mengukur kesuksesan teman-teman gitu. Semoga menjawab ya, Pram, untuk pertanyaannya. Mungkin dari Pram ada pertanyaan lain atau bagaimana? Apa sudah cukup? Mungkin sudah kali ya, Kak. Oke. Ya, kita coba lanjut ke pertanyaan lain ya. Ini ada dari Kak Regita Safira. Nah, gimana sih caranya jawab kalau misalnya si HR itu nanya kenapa pindah dari company sebelumnya? Dan gimana caranya buat menjawabnya itu nggak menjatuhkan company yang sebelumnya, seperti itu. Dan ini mungkin menambahkan kali ya, Kak. Jadi ada juga pertanyaannya yang hampir sama dari Putra. Gimana juga sih pandangan recruiter dengan istilah kutu loncat seperti itu? Mungkin bisa dijawab dulu, Kak Atika. Oke. Sorry, sebentar aku minum dulu ya. Oke. Nah, kalau dari Regita tadi kan nanya kenapa pindah dari company sebelumnya, teman-teman nih bisa juga menerapkan jawabannya dengan ini. Kalau aku sih jawabnya selalu bilang bahwa aku pengen pertama, kalau industrinya berbeda, aku bilang bahwa aku pengen mencoba industri yang berbeda. Kemudian aku juga bisa bilang bahwa aku mau mencoba
aku mau menambah learning point aku dengan cara pindah ke tempat lain. Kenapa? Karena mungkin di tempat ini aku sudah merasa cukup. Selama 2 tahun aku sudah melakukan ini. Contohnya kayak gitu. Kita jabarin aja kira-kira apa aja yang udah kita lakuin, dan aku rasa aku pengen cari opportunity di luar yang lebih besar dan juga yang lebih memungkinkan aku untuk belajar lebih banyak. Itu salah satu wise answer yang bisa teman-teman jawab kalau bisa ditanya kenapa pindah dari company sebelumnya gitu ya, tanpa harus menjatuhkan company yang lama. Jadi teman-teman ceritain aja apa yang udah teman-teman lakuin di company lama, dan kenapa teman-teman merasa teman-teman udah cukup nih belajar dari company lama dan butuh mencari company baru gitu. Kemudian tadi kedua, pandangan mengenai kutu loncat ya. Sebenarnya kalau dalam HR itu tuh kita tuh sudah tidak terlalu concern gitu ya kalau misalnya teman-teman kutu loncat atau bukan, karena pindah itu suatu hal yang lumrah. Cuma kalau misalnya teman-teman pindah dalam 1 tahun 4 kali, 5 kali, atau 6 kali, nah itu yang mesti dipertanyakan. Sebenarnya tuh teman-teman pindah karena memang teman-teman tidak tahan, maksudnya tidak bisa tahan dengan pressure yang ada di company tersebut sehingga gampang pindah ke tempat lain, atau gimana. Itu yang baru dianggap bahwa teman-teman bukan karyawan yang loyal dan company akan mereconsider lagi apakah teman-teman itu dianggap sebagai salah satu kandidat yang baik gitu. Nah, mungkin satu poin aku, satu input dari yang aku dapetin dari mentor aku adalah minimal teman-teman di satu tempat itu minimal teman-teman bisa kurang lebih 2 tahun lah ya berada di situ. Kenapa? Karena kalau cuma 6 bulan atau setahun teman-teman tuh nggak terekspos dengan project-project yang bisa memberikan hasil untuk teman-teman gitu. Jadi kalau 2 tahun itu teman-teman akan memegang nggak cuma 1 project, bisa aja 2 atau 3 project, dan memperlihatkan bahwa teman-teman sukses di project itu gitu. Jadi menurut aku kurang lebih kalau ada baiknya teman-teman itu kalau pindah kurang lebih 2 tahun. 2 tahun itu keputusan yang baik, 3 tahun itu keputusan yang wise gitu. Mungkin dari yang bertanya ada feedback lain atau bagaimana? Kayaknya nggak ada sih, Kak. Itu jawabannya udah wise banget sih menurut aku. Kayaknya emang udah sewajarnya gitu ya, kalau misalnya memang kita berpindah dari satu company ke company yang lain ya. Oke. Kita lanjutin ya, Kak. Ini ada pertanyaan dari Kak Himawan. Nah, halo Kak Atika, sering nih muncul pertanyaan sirkuler, sebelumnya sudah ada pengalaman kerja. Nah, sedangkan kami apply kerja itu untuk mencari pengalaman kerja. Nah, gimana sih Kak, bagi tipsnya dong gitu. Sebenarnya kenapa recruiter nih suka nanya sudah ada pengalaman kerja, bukan karena recruiter nggak baca CV kalian ya teman-teman, tapi kadang memang ada beberapa orang yang memang nggak menuliskan semua pengalaman kerjanya di CV karena merasa itu tidak relevan dengan roles yang ingin dia dapatkan. Contohnya ya, misalnya aku nih orang learning, tapi aku nggak masukin pekerjaan-pekerjaan yang menyangkut akreditasi di pendidikan gitu. Misalnya aku pernah menjadi staf akreditasi di sekolah aku dulu, di kampus aku dulu. Nah, aku nggak masukin. Nah, kenapa si interviewer itu mencari tahu lagi atau menanyakan lagi? Karena mungkin ada beberapa pengalaman yang mungkin teman-teman nggak masukin ke dalam ke dalam CV yang teman-teman buat gitu. Jadi dia nanya lagi, apakah memang ada pengalaman kerja? Nah, tipsnya pertama, kalau memang ada pengalaman kerja, kerjanya tuh bukan kerja yang voluntarily ya, teman-teman, kerja yang memang digaji, teman-teman bisa ceritakan nih, yang memang tidak tertulis di CV. Tapi kalau misalnya memang tidak ada, ya dijawab aja nggak ada gitu, jujur aja, nggak apa-apa kok. Itu kan bukan satu bentuknya adalah pertanyaan bridging aja di awal. Jadi nggak sebanyak itu menentukan kualitas teman-teman. Itu tuh cuma pengen tahu apakah memang teman-teman sudah pernah terekspos ke dunia kerja apa belum gitu. Kita lanjutin ke pertanyaan lain kali ya, Kak. Nah, ini boleh. Kayaknya kita antusias banget nih, Kak, buat
bertanya, dia ada nanya lagi, Kak mau tanya lagi, di sesi interview, terkadang saya menanyakan hasil review terhadap interview saya kepada interviewer. Nah, dan dari recruiter biasanya menjelaskan reviewnya cukup bagus dan saya merasa pede untuk diterima di company tersebut. Tetapi hasilnya tidak seperti yang saya harapkan. Menurut Kak Atika, bagaimana dengan case seperti ini? Oke, ini yang mau aku tekankan juga sama teman-teman. Teman-teman bukan berarti kalau teman-teman nggak keterima suatu pekerjaan, itu berarti teman-teman jelek ya. Karena banyak banget faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh interviewer saat mereka mau menginterview orang atau mau merekrut orang lain. Yang pertama bisa jadi teman-teman memang bagus, saat interview bagus, tapi tidak cocok dengan pekerjaannya. Skill yang teman-teman miliki itu nggak cocok. Atau kedua, teman-teman memang kurang cocok dari segi culture. Karena tadi yang aku bilang, perusahaan itu tidak hanya mencari orang yang kompeten di dalam pekerjaan tersebut, tapi juga mereka mencari orang yang bisa survive dan bisa cocok sama culture-nya, karena itu juga penting gitu. Jadi kalau menurut aku, saran dari aku, bagus kamu udah punya keinginan untuk bertanya ke interviewernya mengenai hasil interviewnya, tapi sekali lagi kalau misalnya kamu melakukan interview atau perjalanan yang namanya mencari pekerjaan, itu prinsip aku adalah prepare sebaik mungkin, lakukan sebaik mungkin, tapi hasilnya lupakan. Kenapa? Karena ada beberapa komponen-komponen yang memang kamu nggak bisa atur. Jadi fokus aja sama hal-hal yang bisa kamu kontrol, dibanding kamu memikirkan kenapa ya aku nggak dapat kerjaan itu, padahal aku udah oke banget. Nah, karena internal faktornya terlalu banyak di dalamnya, gitu sih, kalau menurut aku. Mungkin dari Putra ada feedback lain dari pertanyaan dan jawabannya. Boleh mau ada pertanyaan tambahan? Oh iya, mungkin dari teman-teman ada yang ingin menanyakan, kalau misalnya nggak mau lewat kolom, langsung raise hand dan nyalakan mikrofonnya. Jadi feel free aja ya teman-teman, maksudnya kita di sini buat sharing gitu, nggak usah malu-malu juga gitu. Ya, silakan ya teman-teman. Nah Kak, mungkin sambil nunggu dari teman-teman sendiri ya buat nanya, mungkin dari aku kayaknya muncul suatu pertanyaan nih dari aku perhatiin Kak Atika jelasin tadi di bagian gimana sih Kak caranya kita buat bikin first impression yang confident walaupun kita sebenarnya tuh gugup banget gitu. Kayak kita harus ngelakuin apa untuk pertama kalinya ketemu selain yang shake hand kayak gitu kan. Itu aku pernah dapat pengalaman dari satu mentor aku. Dia bilang bahwa kalau itu hal yang wajar ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman tuh deg-degan gitu ya pada saat sesi interview. Makanya aku selalu tadi aku juga udah bilang bahwa memang kita butuh kurang lebih 30 menit untuk bisa prepare. Nah, kenapa kita deg-degan? Itu karena kita punya ekspektasi kadang yang tinggi sama interviewnya. Pasti kamu dan yang lain juga punya ekspektasi bahwa oh gue harus keterima nih interview ini untuk dapat kerjaan ini. Makanya aduh kan takut nggak bisa menjawab dengan baik gitu kan pastinya. Nah, tips dari aku pertama adalah teman-teman coba disingkirkan dulu nih masalah ekspektasi tersebut. Pokoknya pikirannya adalah pikirin bahwa teman-teman tuh mau memberikan yang terbaik aja, sudah prepare sebaik mungkin, nanti hasilnya tuh bukan teman-teman yang ngatur gitu. Karena yang tadi aku bilang selalu ada komponen lainnya gitu. Dan yang pasti juga tenang ya, karena sebaik apapun teman-teman udah menyiapkan impression yang baik, tapi kalau misalnya teman-teman nggak tenang, itu juga bisa menghancurkan impression yang teman-teman berikan. Mungkin tambahan lagi setelah salaman ataupun check in, itu biasanya teman-teman bisa juga kasih beberapa pertanyaan nih ke interviewernya sebelum bukan nanya teman-teman untuk mengurangi rasa gugup gitu ya. Nah, coba teman-teman bawa itu lebih santai aja, jawab pertanyaan lebih santai. Itu
Itu tuh salah satu cara untuk bisa mengurangi tensi saat melakukan interview gitu. Makasih banget nih Kak, tipsnya menurut aku berguna banget sih. Nah, buat teman-teman, buat aku dan teman-teman nantinya yang bakalan ngejalanin interview nih. Nah, Kak, ini ada dari Putra lagi nih Kak, dia nanya lagi nih, berapa persentase possibility kandidat di-invite ke recruitment proses lagi kepada kandidat yang sebelumnya sudah sampai ke proses recruitment akhir, lalu mencoba mendaftar kembali. Kayak gitu Kak. Mungkin bisa dijawab? Aku nggak bisa kasih percentage possibilities pasti ya, karena setiap perusahaan punya kebijakan berbeda. Tapi kalau misalnya memang yang kurang dari kamu, dari interview sebelumnya atau rekrutmen proses sebelumnya adalah kurang dari segi kecocokan culture, itu agak susah untuk bisa dipanggil. Contohnya, kamu bukan tipe orang yang detail, contoh detailnya kurang oke sebenarnya pekerjaan bisa dibangun singkat. Nah, lagi agak dari segi kamu gaganya kayak waktu kamu udah pertama kali bagus, yang kedua kamu udah prepare, udah improve, preparation untuk mendapatkan role itu udah bagus, itu kemungkinan untuk ini itu depends terhadap kamu tuh lack off-nya tuh di mana tuh pada saat melakukan prosesnya gitu. Gimana nih Putra, udah terjawab belum nih pertanyaannya? Oke, Semoga menjawab mungkin ya. ini ya semoga udah terjawab sih Kak. Kalau menurut aku sih itu memang udah menjawab banget ya. Dan Putra ini kayaknya antusias banget nih Kak dengan webinar kita kali ini. Oke teman-teman, jadi ini mungkin karena udah mau maghrib juga nih di beberapa tempat. Teman-teman yang masih pengen punya pertanyaan lebih, yang misalnya nih sekarang malu buat nanya di via Zoom atau bagaimana, kira-kira bisa menghubungi Kak Atika lewat apa nih Kak? Boleh lewat email Kak atau apa Kak gitu? Kan kita tadi udah punya grup ya untuk sesi hari ini. Nah, boleh sih ditanyain di sana aja di grup WA. Nanti aku akan berusaha jawab sebaik mungkin biar teman-teman makin jelas ya mengenai materi hari ini. Gitu. Oke. Terima kasih Kak Atika atas sesinya yang luar biasa. Terima kasih juga untuk Kak Sefrina yang sudah membantu untuk memoderatori acara pada sore hari ini. Sebelum kita berpisah, kita adakan sesi foto bersama dulu ya, teman-teman. Mungkin boleh dinyalakan dulu kameranya sebentar. Yuk, teman-teman, dinyalain kameranya. Posenya yang paling bagus, yang paling cantik, yang paling ganteng-ganteng nih. Yo, yang ganteng, yang cantik, nyalain bentar kameranya ya. Oke, aku akan hitung ya. 1, 2, 3. Oke, karena ini ada 2 page, jadi ada 2 ya. Untuk pose berikutnya, sekali lagi ya teman-teman. Oke, ini page berikutnya. Siap-siap, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih, Kak. Terima kasih ya teman-teman semua sudah mau mendengarkan sampai akhir. Oke. Makasih sebelumnya untuk teman-teman sebelumnya, buat teman-teman semuanya, dan juga Kak Atika, tim Senoritalk, dan semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini itu benar-benar bisa ngebuat kita makin pede nih buat nyiapin interview kita berikutnya untuk cari pekerjaan yang emang itu passionate buat kita kayak gitu. Nah, dan terakhir dari aku sendiri, aku mohon maaf kalau misalnya salah kata atau
ikutan, dan semoga kita bisa bertemu lagi di event-event Story Talk selanjutnya. Dan jangan lupa ya teman-teman buat nge-follow dari IG Story Talk sendiri, karena kita di situ bakalan nge-share apapun, misalnya tentang karir, health, lifestyle, dan juga relationship. Nah, kalau misalnya teman-teman mau kayak request tentang apapun, feel free untuk DM kita, karena kita akan berusaha untuk memfasilitasi itu semuanya. Nah, sekian dari saya. Mungkin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ikut webinar kita minggu depan ya, teman-teman. Bulan depan kita akan ada yang lebih seru lagi. Bye. Sore.